kita coba ukur ya panjangnya berapa. Oke, kita lihat. Iya, panjang ini ke tengah. Wow, 30 cm lebih nih. 30 35. Nah, kalau dari sisi terjauhnya 30. Iya, 50 cm. Lebar daunnya sendiri mungkin 30 cm. Jadi dari sini ke sini 50 cm, dari sini ke sini 30 cm, lebarnya sendiri juga 30 cm. Kita lihat ya keladi ini. Nah, keladi ini juga batangnya tumbuh dengan kuat dan sehat. Kita lihat batang yang besar itu tidak perlu disangga, walaupun tinggi batangnya tidak letoy. Nah, ini kita lihat ada daun baru yang akan tumbuh dari keladi ini. Daun barunya juga sepertinya agak besar karena bentuk daunnya juga udah besar itu. Potnya juga kebetulan bergabung dengan pot dari kuping gajah mini ya. Hai guys, apa kabar? Selamat datang di channel saya. Di video saya hari ini saya akan cerita mengenai keladi. Gimana caranya keladi kita supaya bisa tumbuh besar seperti ini. Banget kan ya. Nah, selain besar, keladi ini juga nggak letoy. Nah, jadi dia tumbuh sampai besar gini nggak disangga sama sekali. Nah, ingin tahu caranya? Ikutin terus ya video ini sampai akhir. Nah, ya buat yang penasaran kenapa keladi bisa jadi besar, kita lanjutin ya. Tapi sebelumnya ini sorry nih, kita pindah ke ruangan dulu nih. Karena apa? Karena di luar itu sebentar lagi bakal hujan lebat. Jadi saya pindahkan dulu daripada ketika di tengah-tengah akhirnya kehujanan. Nah, keladi yang besar itu sorry banget nggak bisa diangkat ke ruangan ini karena potnya lumayan besar. Jadi misalkan, jadi ini sampel aja ya keladi juga. Nah, kita lanjut ya. Keladi itu supaya bisa tumbuh besar perlu akar yang kuat. Mungkin analoginya seperti ini. Analoginya itu seperti ada gedung satu lantai. Ketika gedung itu didesain satu lantai dan ketika kita ingin menambahkan lantai-lantai baru di atasnya, ketika kita tambahkan lantai 2 atau lantai 3, gedung itu mungkin masih akan kuat ya sampai lantai 3. Tapi ketika kita tambahkan lantai 4, lantai 5, yang ada ya gedung itu akan roboh. Karena apa? Karena pondasi awalnya emang nggak didesain untuk sampai 5 lantai. Pondasi awalnya nggak kuat tuh sampai sebesar itu. Begitu juga dengan keladi nih. Nah, ini teori saya aja ya. Keladi ini supaya bisa besar, dia butuh akar yang gede, akar yang kuat dan besar. Nah, akar keladi itu kan bentuknya bonggol ya. Nah, kalau ingin lihat bonggol itu seperti apa, kita lihat video ini ya. Oke, ini adalah salah satu dari jenis keladi. Kita lihat ya akarnya seperti apa. Nah, kita guyur aja. Nah, kan. Nah, ini keladi yang cukup besar, bonggolnya juga lumayan besar. Itu, oke, kita matikan dulu kerannya. Nah, ini adalah bonggol dari keladi. Nah, ternyata ini bonggol ini pernah dipotong ya. Di penjual pernah dipotong, akarnya cukup banyak. Nah, keladi itu tumbuhnya dari bonggol ini. Kita lihat bagian bawahnya. Nah, ini bonggolnya. Nah, keladi baru akan tumbuh di sini. Lihat ya bentuknya. Nah, bonggol ini merupakan pondasi dari keladi. Supaya keladinya bisa tumbuh besar, bonggolnya juga perlu besar karena merupakan pondasi dari keladi. Kita bandingkan coba dengan keladi yang lebih kecil. Nah, kita bandingkan dengan keladi yang lebih kecil berikut ini. Oke, kita lihat ya bonggolnya seberapa besar. Kita guyur dulu pakai air. Kita guyur supaya tanahnya jatuh.
Ini kita lihat sekarang nih, bisa kelihatan nih. Nah, keladi yang lebih kecil, bonggolnya juga lebih kecil. Nah, agak aneh aja sih kalau misalnya yang bonggolnya seperti ini dan akar yang kecil ini, ya batangnya tumbuh dan sebesar keladi yang tadi, nggak bakal kuat kan. Nah, untuk itu bonggol keladi ini perlu besar dulu, baru bisa tumbuh daun yang besar. Nah, jadi itu, supaya bisa tumbuh besar, bonggol keladi itu harus besar dulu nih. Bonggol yang besar itu didapatkan ya dengan cara apa? Jadi misalnya kita beli, ya kita beli yang batangnya, ketika pedagang itu kita pilih yang batangnya mungkin agak besar, karena seharusnya bonggolnya juga besar tuh. Jadi ketika kita memilih keladi, kita usahakan pilih yang besar. Tapi yang besar kan mahal kan? Ya pastinya. Tapi kita bisa pilih nih, akal-akalannya mungkin walaupun ada keladi yang mungkin daunnya sudah agak rusak, tapi batangnya udah agak besar, seharusnya bonggolnya kan juga tetap besar tuh. Nah, mungkin kita bisa beli tuh keladi yang seperti itu, harganya mungkin akan jauh lebih miring. Jadi kita bisa mendapatkan keladi yang tumbuh lebih cepat. Karena apa? Karena akarnya sendiri udah kuat tuh, bonggolnya sendiri sudah besar. Jadi ketika tumbuh daun-daun baru, keladi itu untuk tumbuh daun baru mungkin lumayan cepat ya, jadi nggak perlu nunggu lama. Jadi kita juga bisa dapatkan tuh daun-daun baru yang cepat besarnya. Terus mungkin pertanyaan berikutnya, gimana dong kalau saya hanya mampu beli keladi yang kecil, atau keladi di rumah saya tuh yang ada hanya keladi yang kecil seperti yang ada di depan saya ini. Bisa nggak sih keladi-keladi itu bisa menjadi besar seperti yang tadi itu? Ya kenapa enggak? Keladi itu pasti bisa besar juga, asalkan diberi lingkungan yang baik untuk pertumbuhannya. Nah, lingkungan yang baik untuk pertumbuhan keladi itu seperti apa? Seperti ini nih. Keladi itu tidak suka ditempatkan di dalam ruangan ya. Nggak percaya? Ya kalau kita pergi ke kampung atau di desa, ya kita lihatlah keladi itu di alam ya tumbuh subur aja. Walaupun nggak ada yang ngerawat, biarnya seperti itu ya tumbuh subur. Karena apa? Karena keladi itu suka intensitas cahaya matahari yang terang. Jadi cahaya yang dibutuhkan keladi itu intensitasnya lebih tinggi dibandingkan kalau intensitas cahaya untuk alokasia atau misalnya simonium. Keladi itu ketika ditempatkan di tempat yang terang justru bisa menjadi bagus, warna-warnanya bisa menjadi keluar. Nah, kenapa seperti itu? Mungkin kita flashback ya, waktu kita dulu sekolah. Itu kita tahu ada yang namanya klorofil, ada yang namanya proses fotosintesa. Klorofil itu apa? Klorofil itu zat hijau daun. Fotosintesa ialah proses masak makanan di klorofil itu sehingga timbul energi. Nah, ketika proses fotosintesa yang berjalan dengan baik untuk keladi, yang terjadi ialah energi yang ada yang dihasilkan dari proses fotosintesa itu selain untuk mensupport pertumbuhan daunnya, batangnya, akarnya juga tumbuh baik. Jadi kelebihan energi untuk fotosintesa itu bisa digunakan untuk memperbesar akarnya, bonggolnya. Karena ya bonggolnya itu ya cadangan energi mereka tuh. Jadi ketika proses fotosintesa berjalan baik, nggak cuma bonggolnya yang baik nih, bonggolnya juga membesar. Dan selain itu, impact yang lain ialah warna-warna dari keladi itu juga bisa keluar ya. Jadi yang merah bisa lebih merah, yang hijau lebih hijau. Karena apa? Jadi ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya keladi extrovert ini, ya warna hijaunya mungkin nggak terlalu banyak ya. Karena apa? Warna hijaunya segini nggak terlalu banyak ini udah cukup nih untuk mencukupi kebutuhan energi dari keladi ini. Jadi ketika sinar mataharinya nggak terlalu terang, kita taruh atau misalnya kita taruh di ruangan, ya mau nggak mau untuk mencukupi kebutuhan energinya, ya akhirnya keladi ini ya merubah dirinya sehingga zat hijau daunnya fotosintesnya klorofilnya lebih banyak. Ketika klorofilnya lebih banyak, warna-warnanya nggak keluar. Kenapa? Warna-warna keladi itu bukannya merah tuh, bukannya putih, yang ada warna hijau yang banyak. Jadi ya polos seperti itu gitu. Jadi itu ya kunci penting dari pertumbuhan keladi ialah kecukupan akan sinar matahari. Ketika sinar matahari yang cukup, yang terjadi adalah proses fotosintesa bisa berlangsung dengan baik. Proses fotosintesa yang berlangsung dengan baik membuat keladi itu tumbuh subur, daunnya besar, batangnya besar, dan yang paling penting kelebihan dari energinya bisa disimpan di bonggolnya untuk pertumbuhan bonggolnya.
Ketika monggol yang sudah membesar, yang ada ialah pertumbuhan dari batang berikutnya dan daun berikutnya itu makin lama makin membesar. Seperti itu. Terus bagaimana dengan proses bagaimana dengan faktor-faktor lain nih, misalnya seperti pemupukan atau penyiraman. Nah, buat pemupukan saya di sini tidak menggunakan pupuk yang spesial ya, jadi menggunakan pupuk NPK yang biasa, NPK yang kadar N, P dan K yang seimbang saja. Nah, kalau mau menggunakan spesial pupuk daun juga bisa, misalnya pupuk gromor atau pupuk gandasil, ada yang khusus buat daunnya, dimana kadar N-nya lebih tinggi. Buat penyiraman dan faktor pemilihan media tanam seperti apa? Ya, media tanam yang penting media tanamnya itu poros ya, jadi air ketika disiram tidak mengenang. Karena ketika air terlalu lama mengenang, yang terjadi ialah bonggol dari keladi itu lama-lama bisa membusuk. Ketika bonggol yang busuk, yang ada ya keladinya juga ikut mati, bukan yang membesar. Untuk penyiramannya sendiri ya kita atur aja lah supaya tanahnya juga tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah, bukan tidak terlalu basah ya, tidak mengenang gitu. Kalau keladi sendiri suka tanah yang sedikit lembab. Jadi, makanya ketika di sawah-sawah kita lihat ya keladi itu banyak tumbuh karena tanah di sana kan lembab tuh. Sampai di sini saja video saya hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman para pecinta tanaman. Nah, kalau teman-teman menganggap video ini bisa berguna, jangan lupa klik like dan subscribe-nya, sehingga bisa mengetahui jika ada video-video saya yang baru. Nah, kalau teman-teman juga ingin melihat video-video mengenai tanaman yang lain, bisa klik ke channel saya dan dilihat video-video saya sebelumnya. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih, sampai jumpa.